Halo, kami akan membuat sebuah tutorial contoh program sederhana menggunakan VB. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Carlos Kurniawan, teman saya Kevin Ipon Sim, dan satu lagi Wihan Cenwira. Kami akan membuat tutorial tentang form penggajian pegawai. Ini adalah salah satu contoh program sederhana yang dapat kita buat dengan VB. Nah, mari kita buka programnya terlebih dahulu. Microsoft Visual Studio 2010. Di sini kami menggunakan versi Express-nya. Pertama kita buat project, file, new project, pilih Windows Form Application, lalu OK. Simpan terlebih dahulu di directory kita, di D kalau bisa. Buat folder dengan nama tutorial. Nah, saya select di sini, dan kemudian project kita akan tersimpan di folder D. Sebelum itu mari kita sesuaikan form dengan apa yang akan kita buat nantinya. Agar lebih rapi, kita masukkan group box. Group box di sini berfungsi untuk mengatur-ngatur label dan text box yang ada agar terlihat rapi. Kita ganti namanya dengan form penggajian. Setelah itu kita masukkan labelnya. Di sini terdapat 7 label nantinya. Ada nick, golongan, nama pegawai, dan sebagainya. Kita sesuaikan dan kita rapikan label-label yang ada. Nah, jika sudah, kita masukkan combo box. Di sini akan ada 3 combo box, satu untuk nick, nanti satu lagi untuk jabatan dan golongan. Nick menentukan nama, jabatan menentukan gaji pokok, dan golongan menentukan tunjangan. Kemudian kita ganti teksnya menjadi nick. Label 7 kita ganti teksnya menjadi jabatan. Kemudian kita ganti label 5 menjadi golongan. Setelah itu kita ganti label 6 menjadi nama. Kita ganti label 4 menjadi gaji pokok. Ini kita ganti label 3 menjadi tunjangan. Dan yang terakhir label 2 kita ganti dengan total gaji. Lalu kita masukkan text box di nama gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Ya, sesuaikan agar terlihat sejajar. Setelah itu kita buat tombol button. Di sini ada 2 button. Button pertama hitung gaji, button kedua button exit. Ya. Kita ganti teks button 1 menjadi hitung gaji.
dan button 2 menjadi button exit. Oke, di sini semua sudah tercukupi untuk membuat form penggajian pegawai. Setelah itu jangan lupa membuat atau mengganti nama pada combo box dan text box yang ada. Nah, kita ganti combo box pertama ini dengan singkatan, misalnya cbox nick. Setelah itu kita ganti menjadi txt nama. Berikan nama-nama setiap combo box, button maupun text box agar kita mudah dalam melakukan coding. Kita ganti jadi cbox jabatan. Lalu cbox golongan. TXT gaji pokok. TXT tunjangan. Dan yang terakhir TXT total. Jangan lupa juga button, kita ganti namanya. Kita ganti jadi button hitung dan button exit. Nah, setelah sudah kita kasih nama, kita sudah siap untuk melakukan coding pada tiap button maupun combo box dan text box yang ada. Yang pertama, yang paling gampang, button exit, yaitu application.exit. Setelah button exit, kita akan tambahkan item-items di combo box, nick, jabatan, dan golongan. Kita lakukan coding di form load. Nah, salah, maksud saya sebelum kita masuk ke form load, kita jabarkan dulu apa saja itu dim gaji as integer, lalu dim tunjangan as integer, dim total as integer. Variabel-variabel ini yang nantinya akan menampung nilai-nilai di masing-masing text box yang ada. Nah, kita kembali ke desainnya. Kita coding di formnya. Klik 2 kali pada formnya. Nah, kita tambahkan item-item yang ada. Pertama, untuk nick, kita ketik, kita cari combo box nick dot items dot add buka kurung. Nah, yang ini kita tentukan sendiri mau berapa nicknya, misalkan 151001. Buat sekitar 4 atau 5 sebagai sampel. Kita copy aja karena ini motifnya sama. Di sini saya membuat 5 nick. Tinggal diganti satunya menjadi 2, 3, 4, dan 5 sehingga menghasilkan nick-nick yang berbeda nantinya. Setelah nick ada combo box jabatan. Kita masukkan
cbox golongan jabatan maksudnya .items .add buka kurung. Nah, kita tentukan sini. Misalkan saya ambil contoh staff. Kita copy juga karena ini motifnya sama. Hanya tinggal diganti keterangan staffnya saja menjadi koordinator, supervisor atau manager. Kita ganti misalkan di sini supervisor. Lalu koordinator. Dan yang terakhir manager. Habis jabatan, yang terakhir adalah combo box golongan. Mari kita tambahkan item di sini. Kita ketik cbox golongan .items .add masih sama. Buka kurung. Nah, ini kita tentukan sendiri. Misalnya golongannya 1A. Kita copy lagi karena motifnya juga sama. Kita copy ke bawah. Kita ganti 1A misalkan jadi 2B, 3C, dan 4D. Lalu kita kembali lagi ke form awal, dan sekarang kita akan mengisi kolom nama. Kita akan mengisi kolom nama berdasarkan combo box dari nick. Kita double klik dan kita menggunakan fungsi if. Kita akan mengambil kata kalimat dari combo box nick. Jika combo box nick sama dengan kode yang sudah kita tentukan, then lalu kita menentukan apa yang akan kita cantumkan di text box nama. Text box nama .text sama dengan di sini saya menuliskan Zulhan Armin. Lalu kita buat lagi if selanjutnya menggunakan else if. Kita copy paste dari yang atas dan kodenya kita ganti berdasarkan kode yang ada di atas dan namanya kita juga ganti. Kita copy lagi, kita paste dan kita copy sesuai dengan kode yang sebanyak kode yang kita sudah tentukan. Kita tinggal ganti kodenya sesuai yang kita inginkan dan namanya kita juga kita ganti. Sudah. Lalu kita akan kembali lagi ke form awal kita. Kembali ke form awal. Lalu kita sekarang akan menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan. Kita double klik lagi. Kita menggunakan fungsi if lagi. If combo box jabatan.text kita mengisi text box gaji berdasarkan combo box
combo box jabatan. Di sini saya mendeklarasikan gaji itu sebagai variabel untuk menampung nilai gaji yang akan saya hitung nanti. Kita copy paste, lalu else if. Jabatannya kita ganti sesuai yang di atas. Lalu gajinya kita ganti. Kita copy paste lagi sebanyak jabatan yang sudah kita tentukan. Dan kita ganti juga gajinya. Gaji di sini sudah saya deklarasikan di atas tadi. Ya, sudah. Kembali lagi ke form awal, dan sekarang kita akan menentukan tunjangan berdasarkan golongan. Golongannya kita double klik. Kita menggunakan fungsi if lagi. Golongan di sini kita akan menentukan tunjangan, dan tunjangan yang itu sudah saya deklarasikan juga di atas tadi. Kita menggunakan else if. Di sini kita bisa copy paste lagi, dan kita sesuaikan dengan golongan yang sudah kita tentukan di atas tadi. Setelah sesuai dengan yang ada di atas, kita kembali lagi ke form menu utama kita. Sekarang kita akan menghitung total gaji. Kita double klik di button hitung tadi. Kita akan menghitung total. Total di sini sudah saya deklarasikan di paling atas tadi. Total itu adalah gaji ditambah tunjangan. Dan text box gaji dan text box total. The text itu sama dengan total.
Di sini harusnya, maaf, ini harusnya di bawah. Ini harusnya di kolom gaji. Lalu kita ini lagi buat menunjukkan angka tunjangannya. Kita masukkan tunjangan ke dalam text box tunjangan yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah itu kita coba dulu program kita. Sampai sini sudah berjalan dengan baik. Oke, setelah program berjalan dengan lancar, sekarang kita akan memasukkan currency atau mata uang di dalam program ini. Nah, caranya adalah pertama kita akan atur currency di text box gaji pokok. Caranya adalah sebagai berikut. Kita tentukan nama text box yang ingin kita masukkan currency. Berikut adalah codingnya. Oke, sorry, tunggu sebentar. Kita masukkan format currency. Dalam kurung nama text box yang ingin kita berikan currency, di mana di sini adalah text box total. Nah, setelah itu kita akan tentukan currency apa yang akan kita masukkan, entah yaitu dolar, euro, atau rupiah. Nah, pada program kali ini saya akan masukkan currency rupiah. Nah, codingnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah currency yang ingin kita masukkan. Di sini currency-nya bebas. Kita pakai tanda dolar dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan currency rupiah. Currency ini bisa diganti sesuai kebutuhan, bisa dolar, euro, atau apapun. Nah, setelah itu kita akan memasukkan currency tidak hanya di text box total saja, tapi juga di beberapa text box lainnya, seperti di text box gaji dan tunjangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja codingan currency-nya, dan nanti kita akan ganti nama text box-nya. Oke, kita masukkan di gaji pokok. Nah, selesai di paste, kita ganti nama text box-nya. Di sini adalah text box gaji pokok. Oke, kita ganti semuanya, nama text box-nya menjadi text box gaji pokok. Nah, setelah di text box gaji pokok, kita akan masukkan di text box yang lain. Di sini di text box tunjangan. Kita jangan lupa ganti nama text box-nya. Oke. Nah, sekali lagi currency di sini bebas, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita tentukan currency, berikut yang akan kita lakukan adalah kita coba apakah currency-nya keluar. Oke, masukkan nomor induk karyawan. Nah, currency-nya keluar di gaji pokok, tunjangan, currency-nya adalah rupiah.
Setelah currency berhasil kita masukkan, sekarang kita akan masukkan codingan bila si user ini tidak memasukkan nick, tunjangan atau gaji pokok. Jika ada text box yang kosong, akan keluar message box data tidak lengkap. Nah, kosong ini bisa kita lambangkan dengan tanda petik 2, itu artinya adalah null atau text box kosong. Kita masukkan semua nama text box yang tidak boleh kosong. Di sini adalah combo box nomor induk karyawan, combo box jabatan, combo box golongan, lalu ada text box nama. Ya, semua text box dan combo box yang tidak boleh kosong kita masukkan codingannya sebagai berikut. Ini untuk menghindari error saat user tidak memasukkan salah satu data yang kita perlukan untuk menghitung gaji. Oke, masukkan semua nama text box, gaji pokok, dan yang lainnya. Oke, sebentar lagi program kita selesai. Nah, if combo box dan text boxnya semua kosong, dan jika ada combo box atau text box yang kosong, maka akan muncul message box. Nah, message box ini bisa kita tentukan isinya. Di sini saya akan masukkan nama si user ini di text box nama, lalu saya concat dengan informasi yang akan saya berikan kepada user. Di sini isilah data pegawai dengan lengkap. Kita bisa mengconcat dengan menggunakan simbol dan pada keyboard kita. Nah, message box style ini adalah tipe message box yang ingin kita gunakan. Di sini ada beberapa tipe message box seperti critical, information, dan masih banyak lagi yang bisa dicoba satu-satu sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana jika text box-nya tidak kosong? Nah, kita copy paste dari message box di atas. Nah, kita ganti informasinya dengan text box nama, itu adalah nama si user atau nama si pegawainya, di-concat dengan gaji Anda. Teks gaji Anda lalu di-concat lagi dengan text box total, di mana nanti akan keluar nama si pegawai, gaji Anda adalah, nah kita masukkan nilai gajinya dari text box total ini. Oke, setelah itu kita coba jalankan programnya adalah sebagai berikut. Nah, jika salah satu text box kosong, akan muncul pesan seperti itu. Jadi coding kita yang jika ada text box atau combo box yang kosong sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah ini kita akan berikan coding. Setelah kita jalankan programnya, semua text box dan semua combo box akan dikosongkan setelah kita menghitung gaji para karyawannya.
Nah, seperti codingan di atas, kosong bisa kita simbolkan dengan tanda petik 2. Kita masukkan semua combo box dan text box yang ingin kita kosongkan. Masukkan semua text box yang ingin kita kosongkan. Dan jangan lupa untuk memasukkan dot text-nya, karena itu adalah format text box yang akan kita kosongkan. Kita kosongkan semua text box dan combo box. Mulai dari combo box golongan, combo box jabatan, combo box nomor induk karyawan, text box gaji pokok, nama, total, tunjangan. Lalu setelah itu, dot focus itu adalah kita akan fokuskan kursor di sebuah text box. Nah, berikut adalah contoh programnya. Masukkan nick, lalu jabatan. Nah, setiap jabatan akan berbeda gaji pokoknya ya. Nah, bila kita inputkan berbeda nick, maka akan muncul nama karyawan yang berbeda juga. Nah, semua nomor induk karyawan mempunyai satu nama karyawan. Kita masukkan golongan, akan muncul tunjangan. Setiap golongan memiliki tunjangan yang berbeda. Lalu saat kita hitung gaji akan muncul nama karyawan dan gaji Anda adalah sekian. Nah, jika kosong akan muncul message box error. Lalu kursor akan fokus di combo box nomor induk karyawan. Oke, sekian program yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.